Woi, jangan rasis, oi. Hancurkan kepala Cina tuh. Hancurkan kepala bapak kau, rasis nian kau. Awalnya, ini jujur awalnya gua tuh sangat respect banget sama si Ahong. Oke. Sangat respect banget. Karena gua pikir sangat jarang seorang fighter tuh yang bisa menang terus dengan masih dalam pertarungan seperti itu masih bisa menyebut nama Tuhan, memuji Oke. Tuhan gitu ya. Pikir aku, wah aku tuh respect banget gitu. Tapi pas aku lihat yang kayak gitu, aku langsung kayak rasa, buset nih orang kok kayak jual agama gitu jadinya. Dia di depan tuh kok baik baik banget, rohani banget. Kok tiba-tiba di belakang ini kayak kayak lain ya. Wah, di situ aku benar aku mulai langsung unfollow dia gitu. Dulu aku Hmm. followers dia loh. Hmm. Mulai aku unfollow dia. Aku unfollow dia, lah muncullah yang kayak gini nih, masalah sama dia ini. Terus aku diblokir sama dia. Dia DM, habis itu dia blokir. Sampai Gitu. sekarang. Sampai sekarang diblokir. Sampai sekarang diblokir. Terus dia bikin drama ini nih, aku paling kesel nih. Yang aku paling kesel banget nih. Dia bikin drama, ada akun fake yang ngaku-ngaku itu aku gitu. Hmm. Cuman karena gaya tulisannya yang mirip dengan gaya chat aku gitu. Hmm. Aku bilang lah, kalau memang itu aku dengan gaya chat aku, jangankan itu loh, aku juga bisa ngaku aku dia loh dengan cek gaya Hmm. chatnya dia kalau kayak gitu Ya. ya kan. Hmm. Kita nggak tahu drama nih, makanya aku bilang dia raja drama banget dia bikin kayak gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, lepas dari itu rasanya mau dibilang apa juga. Toh waktu itu One Pride juga sudah menjadwalkan gue ketemu dia kan Ya. di One Pride di bulan September. Dia pun sudah posting di bulan September bakalan ketemu saya gitu di Hmm. Facebook. Di Hmm. Facebook dan Oke. di tag Oke. aku. Oke. Awalnya tuh aku di-kick dari grup Facebook One Pride. Terus Oke. diundang kembali sama Bang Septian. Oke. Akhirnya aku konfirmasi, terus di-tag sama si Ahong. Oke lah, aku bilang gitu kan. Jadi akhirnya Hmm. aku bikin status juga. Ditunggu bulan September ya kan. Oke. Tiba-tiba status itu hilang dong. Dan jadwal fight bulan September itu nggak ada kabar dong. Hmm. Itu antara dia takut atau gimana. Apa Aku bukan nggak karena dia tahu. masih cedera? Bukan. Mungkin kan dia masih cedera tangan. Enggak. Dia tuh setahu aku dia sudah pulih sih. Sudah 80% pulih. Oke. Lagian kan kalau kita fighter kan nggak ada alasan lah. Kita ini pakai profesional gitu. Di atas ring itu, di dalam oktagon itu nggak ada cerita kita tangan sakit, itu sakit, nggak ada. Yang ada itu ya kita sudah siap untuk fight. Alex, sorry. Tapi gini pertanyaannya. Kenapa lu ngajak Ahong tanding di tinju? Sementara dia emang nggak ngerti tinju. Sekarang gue kasih pandangannya. Ini sekarang gue pintar matematika. Padahal gue ini sebenarnya ilmu jurusannya IPA. Gue pintar Oke. matematika. Gue ditantangnya di matematika atau di kimia. Kan nggak mungkin kan. Pasti kalau gue Hmm. IPA nih, gue jurusan IPA nih, gue pintar matematika, ditantangnya di matematika. Masuk akal dong. Ya. Nah itu yang terjadi di Ahong. Ahong itu mixed martial arts kan. Otomatis Ya. bisa semua dong. Dan Heeh. dia dijuluki One Punch Man dong. Otomatis Ya. pukulannya dong. Ya Heeh. kan yang keras. Ya gue undang ditinju dong. Ya memang benar-benar ya, lu bisa explore pukulan lu gitu. Ya kan? Dia bilang, lu banci nggak ya? Ya oke lah, kalau lu bilang gue banci ya kan. Sekarang di MMA, hilang juga kabarnya, kabar fightnya. Gimana? Berarti bukan karena lu takut lawan dia di MMA, enggak? Gue kan iyain. Waktu dibilangin September lawan Ahong ya. Hmm. Iya, jadikan. Ya kan? Hmm. Artinya kan gue nantang dia kabur dari tantangan. Terus dia nantang gue di MMA, gue terima. Iya kan? Gue terima. Sekarang yang pecundang yang mana? Yang lari dari tantangan atau yang terima tantangan? Sorry, lu Iya ngomong kan? kayak gini, nanti ini gua upload, lu tidak takut dihujat. Wah, gue udah biasa dihujat ya. Gila. Di YouTube gue juga dihujat tuh, dihujat hancur-hancuran tuh. Itu nggak Tapi nggak 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 pengaruh sama lu. gue nggak pengaruh. Gue rasa gue akan teguh dengan badai gitu. Hmm. Oke. Maksudnya gua, sorry gini, lu kan sekarang eh, ngajak Ahong tarung di tinju. Ini tidak ada hubungannya dengan lu yang sudah keluar dari One Pride main di acara tinju. Tidak ada hubungan dengan itu. Sebenarnya ada tanda kutip ya. Gue tuh bukan keluar dari One Pride, Bukan keluar. cuman kontrak, bukan keluar.
Cuman kontrak gue di One Pride itu sudah selesai. Saya per kapan tuh? Sudah selesainya di bulan April atau bulan apa ya? 2020 sudah selesai lah. kemarin? Iya, 2020 baru ini. Oke. Sudah selesai dan nggak ada fight buat gue waktu itu. Nggak ada jadwal fight buat gue. Terus ya gue nggak ada berpikir buat mau perpanjang. Belum ada berpikir buat perpanjang karena ya gue masih mau nikmatin masa-masa gue sama anak gue kan masih kecil. Itu alasannya, bukan karena lu pindah tinju. Gue memang tinju memang sudah gue tinju sih. Awalnya bela diri gue itu kan awalnya karate ya. Gue karate, Shotokan, terus pindah ke tinju, lebih maksimal di tinju ya. Gue bisa lebih keliling Indonesia sampai ke luar negeri dengan tinju gitu ya. Oke. Daripada karate, walaupun ya karate yang membesarkan nama gue juga gitu. Gitu. Jadi sebelum di One Pride gue sudah tinju sih sebenarnya. Berarti memang sudah atlet tinju nasional kan sebelumnya kan? Gue nggak mau ngeklaim kayak gitu ya. Tapi nanti dibilang sombong. Ya enggak lah, ini kan prestasi loh, nggak ada yang sombong, prestasi. Enggak loh, banyak yang hujat gue bilang lu prestasi lu nggak sebanding sama Ahong. Ahong tuh tim Asian Games. Gue dalam hati gila. 2007 gue perak pra olimpiade gitu ya. Di karate gitu ya. Karate ya? Makanya gue pikir gila. Oh iya, nggak sebanding sih. Olimpiade sama Asian Games sih lebih top. Asian Games kayaknya. Kalau di tinju, lu mulai dari kapan di tinju? Gua di tinju dari kelas 2 SD. 2 SD? 2 SD. Sampai pernah masuk bela Indonesia? Kalau bela Indonesia di event-event kayak multi-event belum. Oke. Tapi kalau kayak untuk event-event internasional kayak kejuaraan-kejuaraan dunia gitu udah pernah. Udah ya? Iya, tapi nggak sebanding sama Asian Games lah. Asian Games masih. Tapi seandainya nanti ditawarin lagi untuk main di One Pride, kontrak lagi, lu masih mau atau gimana? Gua tuh sebenarnya bukan masalah nggak mau atau mau ke One Pride ya. Oke. Gua tuh kalau fight di One Pride, gua malah jangan orang bilang kayaknya gua kacang lupa kulit gitu ya. Gua sebenarnya bangga banget bisa main di One Pride. Oke. Karena apa? Selama ini prestasi gue itu orang nggak tahu. Di tinju tuh nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Okay. Di tinju, karate, wushu, ataupun muay thai orang nggak ada yang tahu. Kickboxing pun nggak ada orang yang tahu. Tapi pas waktu gue main di One Pride, orang sampai di kampungku pun tahu. Serius? Dan orang kampungku tuh bangga gitu dengan adanya aku main di situ. Sebenarnya dari kampung aku itu ada 2 orang ya yang di bela diri gini, yang cukup dibanggakan gitu. Satunya Franky Angkota, dulu sempat jadi juara Asia Pasifik tinju, sempat jadi main di kejuaraan dunia juga, perebutan sabuk kejuaraan dunia. Itu cukup dibanggakan juga di kampung aku. Kami berdua lah. Seperti itu. Jadi aku awalnya yang dari orang bilang, ngapain sih kau ikut-ikut tinju, ikut karate, gitu-gitu. Gak ada juga buktinya, gak ada muncul juga di TV kan. Tiba-tiba muncul di TV One gitu kan. Wah, mereka tuh, bayangin ya, aku fight itu waktu aku tampil perdana bulan Mei kalau nggak salah itu. Bulan Mei itu, siarannya aku tuh sudah jam 11 malam tuh, udah mau jam 12 di waktu Indonesia Barat. Bayangin kalau di Ambon tuh sudah jam berapa? Udah beda 2 jam tuh ya. Udah beda 2 jam kan. Jadi mereka tuh masih begadang untuk nungguin aku mau fight. Wih, semua tuh begadang loh, nungguin tuh. Keluarga tuh nungguin mau nonton ini Alex bertanding. Oke. Dan itu yang selalu menjadi beban buat aku tuh, setiap aku bertanding itu bukan harus tapi harus berikan pertandingan terbaik. Jangan gegabah gitu. Jangan sampai akhirnya mereka malu gitu. Mereka jadi ngeliatnya, kok kayak gini sih. Baru julukan aku yang paling jadi beban tuh julukan sih sebenarnya. Monster Ali Furu. Iya, dikasih sama Pak Rizaldo tuh. Waduh. Itu berat? Berat banget. Karena Ali Furu itu suku asli Maluku. Oh. Maluku itu kiblatnya bela diri Indonesia. Oke. Nah, kita kan Indonesia Timur itu kiblatnya loh. Kiblatnya bela diri Indonesia. Nah, aku dengan Ali Furu tuh orang sudah pasti tahu. Ali Furu berarti Maluku nih. Ya kan?
Jangan sampai bikin malu nih ya. lagi. Iya, Monster Ali Furu lagi. Aduh. Makanya waktu debut itu, wah, gila. Sudah berpikir, kalau sampai kalah, ini pasti dihujat. Pasti dihujat di kampung. Tapi kalau menang ya, syukur lah. Ternyata menang ya, waduh. Tapi setelah main di Padahal, One Pride, berasa, Lek? Berasa, maksudnya orang banyak kenal, atau keuntungan apa lagi, mungkin dari segi finansial atau apa? kalau dari segi finansial sih, enggak ya. Karena di Jambi ini, pemerintah kurang memperhatikan sih untuk atletnya. Cuman kalau untuk lebih dikenal, banyak orang kenal. Sampai kalau kayak waktu aku touring sama istri, touring keliling Jambi dari ujung ke keliling provinsi Jambi, itu banyak orang di daerah-daerah itu kenal. Oh ini Alex Monster. Oh ini Alex Monster. Mantap. Sampai ada satu cerita. Kami kan nggak tahu jalan, terus mampir. Ada satu apotik, terus aku turun tuh. Aku numpang nanya dong, Bang. Ini kalau mau ke Kerinci lewat mana ya? Terus dia bilang, Alex Monster ya? Aku baru senyum tuh. Tiba-tiba ditinggalin. Dalam hati aku, kenapa nih orang? Rupanya dia ke dalam ngambil HP, minta foto. Mantap. Gile. Aku tuh langsung ngerasa, wah, di One Pride memang ratingnya luar biasa. Mantap. Woi, jangan rasis, oi. Hancurkan kepala Cina tuh. Hancurkan kepala bapak kau, rasis nian kau. Gini, Rek, kemarin pas di video gue, Ahong ngomong, dia respect sama lo ketika ada seseorang yang nanya di IG lo tuh, yang dia bilang, Bang, kapan ngancurin itu kepala Cina lagi? Lu marah tuh di situ tuh. Wah, gue juga sangat benci rasis ya sebenarnya. Sebenarnya di DM gue tuh banyak banget yang nge-DM tentang rasisme itu. Orang tuh aku juga bingung ya sama orang-orang ini. Orang ini berpikir, kenapa sih harus ada batasan sih di antara kita dengan mereka gitu. Mereka juga warga negara Indonesia. Betul. Benar nggak sih? Betul. Dia juga warga negara Indonesia. Walaupun mereka keturunan Tionghoa. Saya pun warga negara Indonesia, keturunan Ambon. Ya kan? Sama seperti yang lainnya gitu. Kita KTP Indonesia loh, paspor kita juga Indonesia. Kenapa sih harus ada kata-kata yang menyakitkan hati gitu lah ya? Menyakitkan hati gitu loh. Jangan kita ulang lagi lah peristiwa 98 ya. Jangan kita ulang lagi lah. Biar aja itu jadi catatan buruk buat kita. Cukup kita tahu, gak usah kita ulangi. Kayak gitulah. Jadi itu lu emang benci banget, lu langsung ngomel tuh ya di Instagram tuh ya? Gue langsung ngomel banget. Sebenarnya banyak ya yang rasis ke gua gitu. Rasis ini gitu ya. Terlepas dari masalah lu sama Ahong, lu tetap respect sama dia sebagai orang Indonesia ya, sebagai kita sama manusia gitu ya. Bukan hanya Ahong ya, bukan hanya Ahong. Oke. Siapa aja. Gue tetap respect ke siapa aja. Kan kita sama-sama Indonesia, kita NKRI, kita satu bangsa gitu. Kenapa harus saling menyikut gitu kan? Kalau kita mau maju, ayo maju sama-sama gitu kan. Jangan meninggalkan yang lain. Betul. Jangan pijak kepala yang lain buat kita maju gitu. Jangan. Mantep tuh, nggak boleh. Seandainya nanti Ahong nonton video kita, lu mau ngomong apa sama dia? Atau lu mau berbaikan sama dia? Atau gimana? Gue nggak ngerasa ada masalah sih sebenarnya. Nggak ngerasa ada masalah ya? Nggak ngerasa jadi, ada masalah. Baik-baik aja, aman-aman aja. Iya, gimana ya? Ini media sosial gitu ya. Memang ada batasan-batasan untuk ada kode etik di dalam bermedia sosial ini sebenarnya kan. Iya. Tapi jangan terlalu baper sih sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Kalau kayak aku sih nonton ya kayak dia sindir Theodorus Ginting udah dari setahun yang lalu saya work ke aku. Aku sering diprotes loh sama beberapa orang waktu masih fight di One Pride. Mereka bilang, tolong dong saya work dong. Jangan kalem-kalem doang. Ya kan nggak menjual nanti. Fight-nya nggak menjual. Emang nggak bisa saya work. Ya kan? Emang ketawa. Gimana kalau face to face aja ketawa? Gimana kalau mau saya work ya kan? Nggak bisa, memang nggak bisa. Jadi memang sebenarnya itu juga yang diperlukan untuk menjual fight. Di luar sebenarnya fight-nya itu beneran gitu kan. Kalau cyborg-nya ya udah usah terlalu baper lah ya kan. Gitu ya. Di Amerika aja sampai singgung agama loh, gila. Si McGregor sama Khabib kan gimana? Iya, itu ya kan? Masalah gede jadinya kan kalau bawa agama gitu.
Kita sebenarnya kalau kayak masih batas-batas cuman ngejek-ngejek kayak gitu ya wajar aja lah. Sewajarnya berarti ya, boleh cyber tapi sewajarnya gitu Lek ya. Iya, sewajarnya aja lah. Terus jangan fitnah. Kalau memang beneran ya sudah lah. Mau apa lagi? Enggak, Iya kan? seandainya Ahong ngomong, lu mau ngomong apa ke Ahong nonton, lu mau ngomong apa ke dia? Jangan baper lah. Ya Itu kan? aja. Udah umur segini kok. Masih baper kan, malu-maluin aja. Ntar Ini dibilang gini, ada istilah di Jambi namanya Baheno. apa Badan tuh? gede otak nol. Wah. Badan gede otak nol. Baperan. Berarti lu merasa sudah tidak ada masalah sama Odi Ahong Gunawan? Gue nggak ngerasa ada masalah sih. Cuman ya yang gue lihat kan gimana ya, memang gue terima kok tantangan dia waktu untuk fight di MMA One Pride kan. Buktinya itu si Bang Linson Simanjuntak deh kalau nggak salah. Gue sebut namanya langsung ya. Linson Simanjuntak kok yang ngubungin terus buat siap buat fight. Gue bilang siap kok, bulan September siap. Dan oh ya kayak di jadwal. Terus dia sendiri yang bikin statusnya gitu kok di Facebook. Tiba-tiba statusnya hilang ya kan gue nggak tahu. Itu kan tandanya siapa yang lari ya kan. Gue nggak pernah lari sih, pantang buat gue lari. Mutar balik belakang aja enggak, apalagi lari. Ditunggu comeback-nya Alek di One Pride mungkin nanti kalau udah seneng-seneng mainnya sama anak selesai. Masih mau senang-senang dulu mungkin ya. Kalau September sih sebenarnya sudah bisa sih kemarin kan sempat hitung-hitungan sama Bang Linson kan. September gimana? Gue bilang kalau September udah bisa lah. Kan anak gue kalau September sudah berapa bulan? Sekarang udah berapa bulan? Tinggal. 2 bulan. 2 bulan. Masih lucu-lucunya, masih begadang terus dong ya? Iya, masih begadang. Tapi ya untungnya istri gue baik banget dan dia pintar banget. Jadi dia pintar ngatur waktunya. Dia tahu kalau suaminya juga capek latihan. Ya dia begadang di saat anak bangun mau susu. Oh iya. Habis itu udah istirahat. Kayak gitu. Jadi ya dia yang ngatur waktunya bagus lah. Siap. Luar biasa dia. Mantap. Terima kasih Willem Natalik Munzer atas waktunya. Gue udah dikasih waktu ngobrol sama lu, mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya. Ini sekali lagi gue tidak bermaksud untuk memprovokasi kalian, cuman gue mengkonfirmasi aja apa yang terjadi gitu kan. Oke Bang. Thank you Alex, sukses di kehidupannya, sukses di karirnya. Salam buat keluarga. Amin, makasih. Salam juga Bang buat keluarga di sana. Siap. Sukses buat channelnya. Siap. Danke banyak, Bung. Danke banyak. Sayonara. Thank you, Lek. Thank you. Oke.